Assalamualaikum, kembali lagi bersama Dapur Cempaka Raya. Di video kali ini, saya akan berbagi resep cara membuat kromboloni yang enak banget, ekonomis, dan tanpa oven ya. Ini cuma di pan dan juga digoreng. Buat kalian yang penasaran, tonton terus videonya sampai selesai. Oke, langsung saja ke proses pembuatan dan bahan-bahannya. Berikut ini sudah saya siapkan 250 gram tepung terigu protein tinggi, 2 sendok makan gula pasir, kemudian 110 ml susu cair, ada 1 sendok teh ragi instan, kemudian telur 1 butir dan margarin 30 gram. Berikutnya siapkan mangkuk, masukkan 110 ml susu cair ya. Kemudian tambahkan 1 butir telur, setelah itu masukkan gula pasirnya 2 sendok makan atau setara dengan 30 gram ya. Setelah itu ini ragi instan ada 4 gram atau setara dengan setengah sendok teh. Kemudian ini diaduk sampai gulanya larut dan raginya juga larut. Kocok saja menggunakan balon whisk seperti ini. Tidak perlu terlalu mengembang ya, cukup sampai larut saja seperti ini. Setelah itu masukkan 250 gram tepung terigu. Saya menggunakan tepung terigu protein tinggi. Lalu aduk-aduk, campurkan dengan spatula seperti ini, boleh dengan menggunakan centong kayu juga boleh. Sampai menjadi gumpalan seperti ini, lalu bisa diuleni dengan menggunakan tangan saja. Uleni sampai kalis ya. Setelah itu, sebelum kalis, tambahkan margarin ya, ini 30 gram atau setara dengan 2 sendok makan, tapi yang peres ya, tidak munjung. Ini saya uleni sampai kalis. Setelah itu adonannya diistirahatkan terlebih dahulu ya, kurang lebih sekitar 30 menit. Oke, setelah 30 menit, kempiskan adonannya, kemudian mau saya pindahkan ke bidang datar seperti ini, taburi sedikit tepung, lalu ini saya bagi menjadi 8 bagian. Setelah itu ini mau saya bulat-bulatkan ya. Seperti ini, saya bentuk bulat-bulat. Kemudian tipiskan menggunakan rolling pin sampai menjadi lebar seperti ini. Setelah itu olesi atasnya dengan menggunakan margarin atau mentega. Sampai rata ya. Kemudian ini sisihkan. Lanjut adonan yang lain sama ya. Prosesnya sama. Ditipiskan menggunakan rolling pin seperti ini. Setelah itu atasnya diberi margarin. Kemudian ini ditumpuk ya. Diletakkan di atas adonan yang tadi sudah dipipihkan. Lanjut ke adonan berikutnya, dan ini lakukan sampai semua adonannya itu habis. Ya, ini mau saya rekatkan, mau saya rolling pin supaya lebih lebar gitu ya. Jangan lupa harus selalu diolesi dengan margarin ya di setiap layernya. Lanjut pipihkan adonan yang lain. Prosesnya sama. Kemudian letakkan di atasnya, olesi dengan margarin.
dan lakukan prosesnya itu sampai habis. Ini adonan yang terakhir, olesi juga atasnya dengan margarin. Setelah itu dilipat ya. Bagian bawah kita naikkan ke atas, kemudian sisi-sisinya semuanya kita lipat sampai membentuk persegi seperti ini. Lalu ini bisa Bunda simpan dulu di kulkas atau freezer beberapa saat, tapi ini saya mau langsung saya proses saja ya. Saya tipiskan lagi sampai bentuknya tipis banget. Setelah itu ini dipotong ya, dipotong kurang lebih sekitar 2 cm gitu, memanjang. Kemudian ini digulung ya, dari sisi atas digulung sampai ke bagian bawah seperti ini. Nah, bentuknya seperti ini. Kemudian lakukan sampai semuanya tergulung. Jadi ini adalah kromboloni yang versi ekonomi ya Bunda, tidak memakai kulit pastry. Kalau Bunda mau praktis lagi, tinggal aja beli kulit pastry yang udah jadi. Kemudian kalau udah selesai kayak gini ya Bunda, ini biarkan mengembang. Dan sebelum dipanggang ya, sebelum dipanggang ini sebaiknya direkatkan dengan sedikit air, supaya nanti tidak terbuka. Setelah itu saya mau beri margarin dulu, pennya ini yang mau saya pakai buat masak. Kemudian susun kromboloninya di atasnya seperti ini. Ini cuma muat 4. Diberi jarak ya. Setelah itu ini dipanggang kurang lebih sekitar 6 menit, ditutup dan dengan api yang kecil saja. Setelah 6 menit, 6-7 menit ya, dibalik seperti ini. Nah ini belum matang banget ya, tuh lihat, harusnya udah kuning gitu ya, jadi ini nanti masih bisa dibolak-balik lagi, nggak masalah. Jadi ini kan belum matang banget ya, saya udah terlanjur balik, nggak apa-apa, ini saya tutup lagi, nanti dibalik lagi sampai benar-benar warnanya itu kuning kecoklatan. Saya tutup kembali ya, ini masak sekitar 7 menitan, tuh lihat ya, udah agak gosong malahan. Kemudian bagian sisi-sisinya diberdirikan aja seperti ini ya, sambil digelindingkan begitu supaya sisi-sisinya juga warnanya itu kuning kecoklatan. Kemudian ini karena udah matang, langsung aja mau saya angkat. Nah, untuk yang kedua, ini mau saya goreng. Jadi saya mau bikin versi 2 ya. Yang satu saya panggang dengan pan, yang kedua itu saya goreng dengan minyak yang sedikit. Ketika panas minyaknya, langsung saja masukkan kromboloninya. Ini jauh lebih cepat, jadi sebentar aja itu sudah matang ya, sudah menguning. Langsung dibalik. Untuk sisinya juga sama, diberdirikan sambil diputar-putar begitu. Dan akhirnya sudah matang, langsung mau diangkat. Langkah selanjutnya, kalau sudah dingin, ini mau saya topping dengan yang namanya selai coklat. Bunda bisa variasikan ya, menggunakan selai kacang, stroberi, pokoknya sesuai selera aja. Pertama lubangin dulu ya, setelah itu baru disemprotkan selai coklatnya ke dalamnya seperti ini. Saya pakai selai coklat yang udah jadi ya, Bunda kalau mau pakai coklat desis yang dilelehkan itu juga bisa banget. Lanjut yang berikutnya, jadi dilubangin dulu. Lalu masukkan isiannya itu ke dalamnya. Setelah itu ini atasnya, kalau Bunda masih mau topping silahkan ya. Berhubung aku punya toppingnya itu cuman biji wijen, jadinya ini aku taburi biji wijen.
Masya Allah, ini akhirnya kromboloni aku udah jadi ya. Saatnya icip-icip. Nah, jadi kromboloninya seperti ini. Ini rasanya enak banget. Buat kalian yang pengen cobain, langsung aja ya, dicobain. Dan jika bermanfaat, jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, subscribe, aktifin loncengnya, kemudian komen di bawah. Oke Bunda, sekian dulu videonya. Jangan lupa klik salah satu video saya yang muncul berikut ini. See you on my next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.